Oke, halo semua, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Mulai Saham di seri Top Gainers. Di sini saya mau bahas mengenai saham Top Gainers teratas dengan value transaksi yang cukup tinggi ya. Kalau untuk malam ini mungkin saya mau bahas yang value transaksi di atas 10 miliar aja. Karena sepertinya yang di atas 10 miliar ini lebih menarik untuk dipantau. Jadi malam ini saya mau bahas mengenai saham Jekon, kemudian saham Sliss, kemudian saham BEPS, walaupun ini saham yang tidak terlalu liquid ya, tapi nggak apa-apa deh dibahas bentar aja karena BEPS juga saham repo ya, jadi kita bahas bentar aja. Kemudian saham cabut, selanjutnya saya mau bahas mengenai saham Lead kurang menarik, Bian kurang menarik. Ini aja saham bank dan saham IPPE sepertinya masih menarik untuk dipantau kalau kita melihat dari pergerakan teknikalnya, nanti saya bahas ya. Oke, sebelum lanjut saya mau disclaimer on dulu, video ini bukan ajakan jual atau beli, ini hanya sharing-sharing saja dari saya. Keputusan investasi dan trading tetap ada di tangan Bapak Ibu masing-masing. Oke, yang pertama kita bahas adalah saham Jekon. Untuk Jekon, broker summary hari ini tanggal 16 Desember. Cenderung ada distribusi dari AK ya. Tapi ada akumulasi atau ada pembelian dari retail-retail, jadi menurut saya ini kurang menarik ya. Pembeliannya dari retail ada XL, YP, BQ, MG, KK, XC, ini kurang menarik sekali kalau misalnya retail kompak beli seperti ini. Sebenarnya kenaikan ini hanya spekulasi sementara dari para trader. Kalau kita cek dari sini, Jekon, kita cek dari money flow-nya. Money flow terlihat ya, retail masuk besar, money flow-nya keluar kecil, tapi harganya naik tinggi. Ada kemungkinan ini jebakan dari bandarnya. Ada potensi juga mungkin besok-besok akan koreksi dulu, dan saat koreksi ada akumulasi dan ada penjualan dari retail baru kita bisa masuk. Untuk saat ini saya belum bisa mengkonfirmasi apakah Jekon menarik atau tidak. Karena pergerakannya diikuti oleh retail, jadi saya kurang suka. Untuk supportnya kita lihat secara teknikal, sorry ya, batuk-batuk. Untuk lihat secara teknikal, ini adalah area support terkuatnya dulu bagi Jekon. Kemudian resisten terkuatnya bagi Jekon yang pertama adalah di harga antara 145 sampai dengan harga 151 ini bisa menjadi area resisten. Kalau misalnya sudah sampai area sana, Bapak Ibu yang sudah punya di area bawah, saya sarankan untuk jual dulu aja, tidak apa-apa. Kalau misalnya berhasil bertahan, Bapak Ibu bisa buyback lagi dan ada potensi menuju harga 166. Ini adalah resisten selanjutnya kalau misalnya Jekon bisa bertahan di atas dari harga 150 dan juga 151. Untuk support terdekatnya kita cek dari chart 1 jam dulu. Ini sebenarnya bisa menjadi area support juga ya. Jadi sepertinya akan saya bagi menjadi dua area. Yang pertama yang paling kuat ini 123, 121. Yang terdekatnya itu ada di harga 128 sampai dengan harga 126. Untuk yang mau spekulasi, saya sarankan sekali untuk tunggu di area bawah saja, jangan buru-buru beli di harga atas karena ada potensi koreksi-koreksi dulu. Jadi kita main tenang dulu aja. Cicilan pertama di harga 128, 126, cicilan terakhir di harga antara 123 sampai dengan harga 121. Jadi usahakan AVG ada di tengah-tengah sini. Sinilah. Kemudian cut loss jika close, ingat ya kalau close di bawah dari 118 deh. Kalau di bawah 118 cut loss dulu aja karena berpotensi menuju harga 111 atau mungkin bisa sampai ke harga 104. TP yang terdekat dulu mungkin di high sekarang di harga 138. Sebentar, saya mau cek dari chart 1 jam dulu. Oke, di sini deh 137 atau 136 deh, 136. Kemudian TP selanjutnya kalau misalnya 136 berhasil ditembus, berpotensi menuju sini 145 lah ya, 145 di sini. Oke, seperti itu. Untuk Jekon masih cukup oke, tapi saya sangat sarankan untuk tunggu di harga bawah. Sebentar. Oke, lanjut ke saham selanjutnya, yaitu saham Sliss yang tiba-tiba hari ini naik sangat tinggi sekali. Untuk broker summary-nya ini cukup oke, ada akumulasi dari GR, ZP, YB, penjualnya banyak retail yang cukup kompak seperti CC, YP, XL ya, dan BQ. Ini menarik sekali kalau melihat dari broker summary hari ini. Buyer ada 23, seller ada 37, berarti ada cenderung akumulasi. Kemudian sebentar, kita cek dari sini dulu money flow-nya. Kalau misalnya retail keluar menarik. Oke, retail keluar menarik ya. Ada money flow in walaupun masih kecil, jadi wajib kita pantau dulu. Jangan langsung HK, kita pantau dulu aja. Kita tunggu harganya stabil dulu dan ada akumulasi lebih dari bandar. Baru di situ kita bisa masuk. Retailnya terus keluar, menarik sekali.
Oke, secara bandermologi menarik. Kalau secara teknikal kita cek dulu sebentar ya. Saya hapus dulu deh semuanya. Biar gampang narik-narik garisnya. Oke, ini mantul lagi di sini. Jadi saya anggap di sini adalah area support terkuatnya dulu deh bagi saham Sliss. Kemudian support terakhirnya bagi saham Sliss adalah di harga 212 sampai dengan harga 216. Support terdekatnya sebentar. Resisten dulu deh. Resistennya tadi siang sudah menyentuh dan langsung koreksi lagi. Sepertinya belum ada tanda-tanda akan tembus dari 278 dulu ya. Kemungkinan akan koreksi-koreksi dulu dan harga stabil dulu. Kalau saya cek dari chart 1 jam, oke, ini terlihat ada support di sini. Di sini ya, membentuk pola double bottom. Ini ada double tops. Ini bisa menjadi area support dan ditembus menjadi resisten lagi. Dan sekarang ditembus lagi bisa menjadi area supportnya kembali. Jadi untuk Sliss ini adalah area supportnya yang paling dekat untuk harga sekarang di harga antara 250 sampai dengan harga 254. Sebentar, saya tarik garis dulu. Untuk spekulasinya mungkin bisa kalau misal tembus ini menarik ya, tapi sepertinya belum ada potensi tembus dalam waktu dekat. Mungkin akan koreksi dulu, jadi kita main sabar dulu aja. 242 juga menarik sebenarnya. Oke. Jadi saya sarankan untuk Sliss kalau mau main aman, kita bagi menjadi beberapa area buy. Sebentar ya. Atau gini aja deh. Spekulasi aja lah langsung. Spekulasi di sini aja. Spekulasi di harga antara 254 sampai dengan harga 248 deh. 248 di sini bisa menjadi area spekulasi. Kemudian cut loss-nya kita main cepat dulu aja. Cut loss kalau close di bawah dari 246, TP yang terdekat di harga 272. Kemudian kalau mau main lebih konservatif lagi, ini kan main yang cepat ya, main yang cukup agresif di sini. Kalau mau main yang lebih konservatif lagi, cicilan pertama di sini antara 254 sampai dengan harga 248. Cicilan kedua adalah di harga antara 244 sampai dengan harga 238. Cicilan ketiga adalah di harga 226 sampai dengan harga 220, dan cicilan terakhir adalah di harga 216 sampai dengan harga 212. Jadi usahakan AVG ada di area box ini kita bagi menjadi 4 area cicilan kalau mau main konservatif ya. Ini main aman, main cepat maksud saya, ini main aman. Aman seperti ini. Cut loss jika close di bawah dari 208 dulu. TP yang pertama bagi Sliss adalah di harga sini deh, 252. Kalau misalnya turun sampai bawah, ini adalah area yang cukup menarik di bawah. Kemudian TP selanjutnya bisa mencapai area sini lagi, 272. Dan kalau misalnya berhasil tembus, kemungkinan besar akan berpotensi lanjut naik lebih tinggi lagi menuju harga high sebelumnya di harga 300 di sini. Oke, seperti ini untuk Sliss masih cukup oke untuk dipantau karena sudah mulai ada akumulasi pelan seperti ini. Jadi pantau dulu aja, wait and see dulu aja, kita lihat pergerakan bandarnya ke depan seperti apa. Kalau masih terus akumulasi, kita terus pantau ketat ya. Dan untuk trading plan-nya untuk main cepat seperti ini, buy-nya di 254 sampai dengan 248 tadi ya. 254 sampai dengan 248, cut loss cepat aja di bawah dari 246. Kemudian yang main konservatifnya buy-nya di 4 area ini. Pertama 254, 248, kemudian 244 sampai dengan 238. Terakhir di 226, 220 dan 216, 212. Cut loss jika close di bawah 208, cicilan jualnya atau area TP-nya di 252, 276 dan 300. Oke, seperti itu untuk Sliss masih cukup layak dipantau karena mulai ada akumulasi. Kemudian lanjut ke saham selanjutnya adalah saham BEPS. Ini saham repo ya, jadi saya mau bahas cepat aja sih. Untuk saham repo tentu sulit untuk dibahas secara bandermologi, kita cek secara teknikalnya aja. Untuk teknikalnya ini supportnya dipantulkan, kemudian support selanjutnya yang sebelumnya adalah resisten ditembuskan lagi dengan volume yang cukup besar juga. Kemudian MACD sudah mulai mengarah ke atas, menarik. Stock RSI sudah mulai mengarah ke atas kembali walaupun sudah di area atas ya, jadi masih cukup oke lah kalau misalnya mau naik dikit lagi. Untuk area support terbarunya mungkin di sini ya. Ini kan sebelumnya resisten, sekarang bisa menjadi area support, tapi saya mau bagi menjadi 2 area aja biar lebih aman. Support pertama di situ,
support keduanya di sini nih, 360-an sampai 3680-an sampai dengan 3730. Jadi seperti ini. Kemudian usahakan AVG ada di area sini. Kalau misalnya mau cicil 2 kali, cut loss jika close di bawah dari 3630. TP yang terdekat di sini dulu 4130. Kemungkinan bisa sih sampai sini bagi saham BEPS, atau kita jangan terlalu jauh-jauh deh, ke harga sini aja dulu, 4100 dulu deh. Dan kalau misalnya masih bertahan di atas itu berpotensi menuju harga high sini 4290. Oke, seperti ini untuk BEPS. Sebenarnya saya sangat tidak sarankan untuk ikut-ikutan saham repo ya, karena pergerakannya tidak menarik dan ada indikasi tukeran barang terus dari bandar. Jadi kita tidak ingin merusak permainan bandar di sini. Jadi saya sarankan hindari, tapi kalau tetap maksa ya gunakan teknikal aja dengan trading plan seperti ini ya. Oke, seperti itu BEPS masih saya no comment deh. BEPS no comment. Oke, lanjut ke saham CBUT. CBUT untuk broker summary hari ini cenderung distribusi dari CCBQ. Tapi ini broker-broker retail ya. Bisa jadi ini adalah broker-broker big player juga. Kalau melihat dari sini, kita lihat dari money flow-nya. Retail keluar, money flow keluar besar. Nah, sekarang saya fokus ke money flow-nya aja. Money flow keluar besar berarti harus hati-hati. Sepertinya bandar sudah mulai jualan di harga atas dan wick atasnya juga cukup tinggi. Sepertinya sudah mulai ada tekanan jual di harga atas ini. Sebelumnya saya pernah bahas secara teknikal, ini bisa menjadi area spekulasi, tapi ternyata tidak sampai ke area bawah. Di sini langsung mantul ke atas. Hanya dapat di cicilan pertama kayaknya. Oke. Jadi secara teknikal yang kemarin gagal, tidak dikasih ke area bawah, dia langsung mantul ke atas. Apakah masih menarik dengan harga yang sudah terlalu tinggi dan sudah mulai ada distribusi dari money flow-nya? Bapak Ibu bisa lihat. Sepertinya sudah berbahaya untuk masuk di saham CBUT. Sepertinya kedepannya saham CBUT akan mulai ada sideways dan cenderung bearish karena mulai ada distribusi dari bandar. Dan mungkin kalau misalnya besok-besok retailnya masuk besar, jadi harus hati-hati. Hindari aja saham seperti ini. Untuk sekarang saya tidak akan bahas karena pergerakannya sudah naik terlalu tinggi. Dan sebentar deh. Kalau aja deh mau scalping di sini ya. Kalau mau scalping mungkin area-area yang menariknya naik turun, kemudian naik turun. Oke, sepertinya ini bisa menjadi area scalping yang cukup oke kalau Bapak Ibu mau scalping di sini. Sebenarnya di sini akan ada pergolakan nih di harga antara 1550 sampai dengan harga 1580 lah. Di sini mungkin akan ada pergolakan. Jadi kita main cuan bungkus saja. Cut loss jika close di bawah dari 1544. Cuan bungkusnya di sini-sini aja lah. Seperti ini ya. Kemudian sebentar. Oke lah, seperti ini aja deh. Kita main cuan bungkus saja. Kalau misalnya sampai di area 1550 mungkin bisa spekulasi dulu. Cut loss jika close di bawah dari 1540, dan kalau misalnya naik sampai ke harga 1600-an langsung TP aja karena saham ini masih berbahaya. Harganya sudah tinggi dan money flow-nya sudah mulai keluar, jadi harus hati-hati. Kalau Bapak Ibu yang konservatif seperti saya dan suka saham yang lambat untuk swing trading jangka pendek, jangka menengah, saya sarankan sekali untuk hindari. Hati-hati di saham seperti ini karena saham seperti ini khusus bagi scalper yang agresif dan sudah profesional scalpingnya. Kalau saya mungkin tidak akan ikut saham seperti ini karena saya nggak suka saham-saham yang pergerakannya sangat volatil. Jadi saya sarankan hindari. Oke, lanjut ke saham selanjutnya, itu saham bank ya. Saham bank sepertinya oke untuk dipantau. Coba kita cek dulu. Untuk saham bank broker summary hari ini cukup oke. Ada pembelian dari FS, MG, nilainya juga sangat besar ya dua broker ini. Dan cenderung akumulasi karena buyer ada 15, seller ada 41, jadi bisa dibilang itu adalah akumulasi yang cukup serius dari bandarnya. Dan kebetulan sekali tadi pagi sudah mantul dari area support kuatnya bagi bank, yaitu yang pernah saya buat di sini di harga antara 1315 lah ya, 1320 sampai dengan harga 1350. Ini adalah area support kuatnya bagi bank dan tadi pagi mantul. Sepertinya masih menarik. Sebentar, kita cek dari money flow dulu. Kalau money flow-nya menarik, kita bisa pantau lagi. Oke, money flow-nya cukup oke. Ada money flow in lagi. Sebelumnya money flow in
keluar, money flow in lagi, dan belum keluar banyak ya, jadi menurut saya masih cukup oke dipantau. Retail masih keluar-keluar, oke lah, masih cukup oke lah, tapi ini cenderung ada pinky ya, cenderung ada tukeran barang antara zombie dengan foreign atau institusi. Jadi harus hati-hati, jangan gunakan uang besar biar tidak merusak pergerakan bandar di sini. Kita gunakan uang kecil aja. Jadi untuk teknikalnya sebentar, saya mau cek di sini. Jadi kesimpulannya untuk broker summary masih cukup oke, tapi harus hati-hati karena ini saham yang pinky ya. Sedang ada tukeran barang antara broker zombie. Ini adalah resisten terdekatnya, kemungkinan besar besok akan menyentuh area resisten hari Senin dan akan koreksi lagi kalau misalnya bandarnya masih mau jualan lagi. Jadi saya sarankan tunggu di area support aja, kita main aman ya. Ini adalah trading plan main aman, cut loss jika close, ingat kalau close di bawah dari 1290, cut loss dulu aja karena ada berpotensi menuju harga 1230 lagi. TP pertama di sini 14 sini aja deh, 1440. TP selanjutnya kalau misalnya masih bertahan di atas itu bisa bertahan sampai ke harga sebentar. Ini resisten terdekatnya 1515 kali ya. Sini. TP keduanya bisa sampai di harga 1505 lah, 1505. Oke, seperti ini untuk bank masih sangat menarik, tapi saya sangat sarankan untuk tunggu di area bawah. Jadi jangan buru-buru, jangan langsung HK, kita tunggu aja di area bawah. Biar aman ya, biar resikonya kecil juga. Oke, kita bahas saham terakhir itu saham IPPE. IPPE broker summary hari ini oke. Ini tiba-tiba LH beli banyak sekali ya. Menarik, sepertinya ada tukeran barang antara bandar CPFS dengan LH. Oke, mantul dari support terkuatnya juga. Dan kebetulan pernah saya bahas kayaknya di Stockbit ya. Kalau ada belum follow, boleh follow di sini Yuda Sukama ya. Tinggal follow aja. Saya pernah bahas di tanggal 14 Desember nih. 14 Desember IPP ada di support. Kalau suka sahamnya silahkan spekulasi. Kalau nggak suka nggak usah di spekulasi juga nggak apa-apa. Kemudian jangan lupa analisa ulang dan atur trading plan sebelum buy. Nah, saya pernah bahas di harga saat 164 di sini. 164. Dan saya buat supportnya di sini, tinggal cicil aja. Cicil pertama di sini, cicil kedua di sini, dan mantul. Kebetulan sekali ya. Harusnya Bapak Ibu sudah cuan sekitar 5%-an kalau misal menggunakan metode cicilan 2 kali ini. Apakah masih menarik? Seperti kalau melihat dari broker summary hari ini masih cukup menarik ya. Seperti ada tukeran barang. Untuk memastikan coba kita cek dari money flow. Oke, money flow-nya, money flow in besar sekali, menarik ya. Sebentar, walaupun retailnya keluar kecil, diambil oleh zombie. Oke, menarik nih. Sebentar ya. Kayaknya saya mau pantau nih besok-besok. Tapi tunggu di support. Oke, menarik. Secara broker summary menarik, secara money flow juga menarik. Tiba-tiba ada money flow in yang sangat besar. Semoga bisa seperti di Juni 2022 lalu. Saat money flow in besar, harganya terus naik. Semoga. Untuk area supportnya ini masih kuat sih sebenarnya. Untuk sekarang masih dari area support. Area support terkuatnya di harga antara 157 sampai dengan 153. Jadi trading plan seperti ini aja. Kita cicil 2 kali aja. Jangan buru-buru. Jangan langsung HK all in karena masih berbahaya. Kita belum tahu pergerakan ke depannya seperti apa. Cut loss jika close di bawah dari 150 ya. Kita main aman dulu. TP yang pertama kemungkinan sih bisa sampai ke sini sih. 180-an kemungkinan masih bisa ya. Di sini Bapak Ibu bisa lihat ada area resisten dan support yang disentuh berkali-kali ya. Ini sebelumnya adalah area resisten ditembuskan, jadi support ditembuskan, jadi resisten ditembuskan lagi, menjadi support ditembuskan, jadi resisten lagi. Nah, ini sekarang bisa menjadi area resisten terkuatnya di harga antara 182 sampai dengan harga 186. Jadi untuk seperti ini deh. Resisten terdekatnya di sini dulu deh, kita main aman. Resisten terdekatnya di harga 173, resisten selanjutnya bagi IPPE maksud saya adalah di harga 183 lah ya. Dan resisten selanjutnya kalau misalnya bandar IPPE masih mau mengangkat saham ini, mungkin bisa sampai ke harga sini 194 lah ya. Oke, seperti ini. Untuk IPPE masih cukup oke untuk dipantau karena mulai ada akumulasi yang cukup besar dari bandarnya, money flow-nya in sangat besar. Dan harganya masih ada di area support kuat, jadi masih sangat menarik. Tinggal cicil 2 kali aja. Dan kalau misalnya harga turun ke bawah sini, saya sarankan cut loss dulu aja. Kita tidak tahu pergerakan bandarnya mungkin masih jangka panjang. Jadi cut loss dulu aja kalau misalnya turun di bawah dari 150. Kita bisa beli lagi nanti kalau kita nemu support terbarunya lagi.
Kemudian MACD-nya sudah mulai mengarah ke atas nih, sudah mulai ada potensi golden cross ya sebutannya. Stochastic ratio-nya sudah mulai mengarah ke atas, jadi menarik sekali. Jadi harus dipantau nih IPP untuk besok-besok. Mungkin semoga besok turun, Senin Selasa mungkin turun. Nah, kita bisa ikutan akumulasi. Oke, seperti itu. IPP masih sangat menarik. Oke, sudah 6 saham saya bahas ya, 6 saham tadi ya. Dan beberapa masih sangat menarik seperti lupa lagi. IPPE menarik di area bawah karena masih sangat menarik, di support. Bank juga menarik di area support kuatnya. Kemudian tadi ada apa lagi ya yang saya bahas? CBUT hindari karena harga sudah terlalu tinggi. BEPS hindari karena saham repo. Kalau mau spekulasi silakan, tapi gunakan uang kecil karena kita tidak ingin merusak pergerakan bandar di sana. Slis masih menarik tapi tunggu di area bawah. Jekon tadi masih cukup menarik ya, tapi tunggu di area bawah ya kalau tidak salah. Saya lupa, nanti diulangi aja. Oke, menarik tapi tunggu di area bawah untuk spekulasi. Oke, seperti itu. Semoga hasil sharing saya kali ini bisa bermanfaat untuk trading plan Bapak Ibu ke depannya. Semoga kita bisa cuan besar dari saham-saham top gainer seperti ini, dan kita tunggu di area support. Jangan buru-buru asal hakawal ini ya. Kita tetap fokus terhadap trading plan kita masing-masing dan harus disiplin. Dan atur money manajemennya juga jangan lupa. Oke, jangan lupa like video ini kalau bisa bermanfaat dan share ke teman-teman Bapak Ibu kalau misalnya bermanfaat juga, sehingga kita bersama-sama bisa cuan di saham. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat malam.